Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi di sini kita kembali ke pembahasan di awal sebelumnya ketika kita merumuskan elemen jarak yang baru agar elemen jarak tersebut atau elemen panjang tersebut itu invarian terhadap transformasi Lorentz ya. Nah, kemudian ternyata ds kuadrat ini itu bisa memiliki tiga nilai yang berbeda ya. Dia bisa lebih besar daripada 0, elemen jaraknya lebih besar daripada 0 ketika bagian waktunya itu lebih besar daripada bagian spasialnya ya. Dia akan sama dengan 0 ketika bagian waktu dan spasialnya sama, dan kurang dari 0 ketika bagian waktunya itu kurang dari bagian spasialnya. Atau dengan kata lain, kalau kedua ruas dari persamaan ini kita bagi dengan dt kuadrat, maka ds kuadrat lebih besar daripada 0 itu berlaku ketika kecepatan cahaya itu lebih besar daripada kecepatan spasialnya ya. Kemudian ketika ds kuadratnya sama dengan 0, ketika kecepatannya itu kecepatan cahaya itu sama dengan kecepatan cahaya sama dengan kecepatan spasialnya ya. Dan ds kuadrat kurang dari 0 ketika kecepatan cahaya itu lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan spasialnya. Atau ds kuadrat lebih besar pada 0 itu biasa disebut sebagai time lag. Ds kuadrat sama dengan 0 biasa disebut sebagai null light atau light light. Dan ds kuadrat kurang dari 0 itu disebut sebagai space light. Nah, apa arti fisik dari masing-masing pernyataan ini? Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan dalam suatu koordinat ya, kita ambil saja misalkan koordinat spasialnya hanya satu dimensi saja ya. Bisa kita tuliskan sebentar. Bisa kita gambarkan seperti ini ya. Misalkan kita ambil ini sumbu X saja ya. Kemudian yang ini adalah bagian CT-nya ya. Jadi ini yang bagian dimensi waktunya, ini adalah dimensi ruangnya. Kita misalkan ambil satu, kita diwakili oleh satu dimensi saja. Nah, kita bisa tarik garis di sini, yang garis ini itu sorry, ini agak kurang. Nah, seperti ini. Kurva yang ini itu menunjukkan ketika ds kuadrat itu sama dengan 0 ya. Jadi tepat nilai CT dan X yang kita hubungkan dalam kurva itu sama ya. Nah, untuk bagian yang ada di dalam sini itu untuk kasus ketika ds kuadratnya itu lebih besar daripada 0 ya. Artinya kecepatan di sini bagian CT-nya itu lebih besar daripada X ya. Sedangkan yang titik yang di luar sini, bagian sini ya, dan bagian sini juga, ini untuk kasus ds kuadratnya itu kurang dari 0 ya. Jadi bisa dikatakan bahwa bagian ini adalah time lag, bagian ini adalah space lag, dan yang tepat berada pada garis lurus ini ya, kurva garis lurus ini adalah null lag. Nah, bagian yang berwarna biru ini itu adalah biasa disebut sebagai garis dunia atau world line untuk partikel yang masif. Artinya untuk partikel masif seperti kita misalkan, itu di mana kecepatan kita itu tidak mungkin lebih besar atau sama dengan kecepatan cahaya. Artinya kecepatan kita, kecepatan spasial kita, itu dia lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Sehingga world line kita atau garis dunia kita itu bekerja di bagian ini ya. Jadi kita bergerak itu di bagian yang berwarna biru. Jadi berada di antara garis hijau yang ini ya. Sedangkan untuk foton atau cahaya di mana kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya, kita mengambil contoh foton ya, di mana kecepatannya itu adalah kecepatan cahaya, itu dia bergerak di sepanjang garis ini ya. Nah, sedangkan yang bagian merah ini
itu adalah suatu daerah di mana daerah yang tidak mungkin terjadi atau biasa disebut sebagai uh, unaccessible region ya, atau daerah yang tidak bisa diakses karena tidak mungkin ada suatu partikel yang memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Atau misalkan saya gambarkan ulang saja di sini, kalau kita ambil bagian spasialnya dua dimensi ya, agar dia terlihat lebih lebih jelas. Sebentar, kalau kita buat kembali di sini, kemudian ini bagian null light-nya ya. Nah, ini kalau kita ambil misalkan dia dua dimensi ya, berarti ini dia apa? Seperti ini ya. Dia berbentuk semacam kerucut ya. Nah, bagian yang ini itu yang biru itu adalah garis dunia kita sebagai partikel yang masuk. Jadi kita bergeraknya itu di sini ya, di bagian dalam cone ini biasanya disebut light cone ya. Ini bagian CT, ini bagian X, dan yang bagian ini anggap saja misalkan untuk sembunyinya ya. Jadi ini biasanya disebut sebagai light cone ya, di mana kita itu bergerak di sini ya. Semakin besar kecepatan kita, maka apa? Garis dunia kita itu akan semakin dekat dengan kurva yang ini ya, atau pinggiran dari kon ini. Nah, sedangkan yang bagian ini, yang bagian merah yang di sini itu adalah bagian yang tidak mungkin kita bisa akses ya. Jadi dunia yang bekerja dalam apa, keadaan real yang mungkin dicapai oleh partikel yang masif itu bekerja di dalam world line yang ya ada di dalam sini ya. Nah, masing-masing partikel itu, ini biasa atau saya tuliskan saja, ini disebut sebagai yang bagian biru itu disebut sebagai world line of particle ya. Jadi partikel-partikel masif itu dia bergerak di dalam kon ini saja ya. Ini adalah masa lalu, ini adalah masa depan ya. Jadi dia hanya bergerak di sini. Semakin besar kecepatannya, maka dia akan semakin dekat dengan pinggiran kon ini. Kalau kita diam, tidak bergerak, artinya kita hanya bergerak dalam apa? Dalam komponen waktunya saja yang akan berubah ya. Semakin besar kecepatannya, maka world line kita akan semakin dekat dengan apa? Pinggiran kon ini atau selimut kon ini ya. Sedangkan bagian yang merah itu adalah daerah yang tidak mungkin kita dapatkan karena kita tidak mungkin mendapatkan kecepatan apa? Kita tidak mungkin bergerak dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Nah, setiap partikel itu mempunyai world line masing-masing ya, di mana world line-nya itu dia berada dalam kon yang besar ini ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan secara terpisah, yang ini adalah garis dunia dari partikel masif ya. Ini untuk masif partikel ya. Maka masing-masing partikel itu sebenarnya memiliki konnya masing-masing ya. Jadi di sini misalkan dia punya konnya masing-masing ya. Seperti ini. Di sini juga misalkan ada partikel yang lain ya, di mana masing-masing konnya itu dia bergerak hanya di bagian di dalam kon tersebut ya. Ini untuk masif partikel. Sedangkan untuk yang foton misalkan yang memiliki kecepatan cahaya, artinya world line-nya itu berada di sepanjang ada di sepanjang ini ya. Ada di sepanjang garis ini. Seperti ini. Misalkan ini ada beberapa foton yang kita apa tembakkan misalkan, nah dia akan berada mengikuti jalur atau world line atau garis dunia pada selimut kon tersebut. Sedangkan kita sebagai partikel yang masif yang kecepatannya tidak mungkin melebihi kecepatan cahaya, garis dunianya itu berada di dalam kon tersebut. Sedangkan bagian yang di luar ini atau space light itu adalah garis dunia yang tidak mungkin kita capai ya.
tidak mungkin kita capai karena kecepatan kita itu tidak mungkin melebihi kecepatan cahaya. Bahkan untuk berada di garis ini itu pun kita tidak mungkin ya, karena kita tidak mungkin bergerak dengan kecepatan cahaya. Hanya mungkin bisa mendekati ya. Jadi semakin mendekat maka garis dunia kita akan semakin dekat dengan selimut dari kami. Ya. Jadi itu fisis sebenarnya dari elemen jarak yang kita sudah rumuskan ds kuadrat ini agar dia invariant terhadap transformasi Lorentz. Jadi masing-masing kondisi dari ds kuadrat ini itu memiliki fisis masing-masing, di mana untuk partikel masif artinya kecepatannya itu kurang dari kecepatan cahaya, maka garis dunia kita atau di mana kita itu bekerja itu hanya berada di dalam kon saja. Untuk cahaya dia tepat berada pada bagian batas ini atau pada bagian selimut konnya, sedangkan bagian yang merah ini itu merupakan daerah yang tidak bisa kita akses ya. Oke, saya kira materi untuk teori relativitas khusus atau bisa disebut sebagai pengantar ya, pengantar teori relativitas khusus itu cukup sampai di sini ya.